Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti Lego, NIM 09105804210032, kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sirendeng Rapang. Saya akan membahas tentang perbandingan aspek administrasi negara, di mana mencangkup berbagai hal yang dapat dibandingkan antara negara-negara dalam bentuk negara, pemerintah, dan sistem negara. Adapun beberapa aspek penjelasan tentang aspek-aspek negara. Yang pertama itu adalah satu, bentuk negara. Bentuk negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu negara kesatuan, di mana negara yang memiliki kekuasaan politik terpusat pada pemerintah pusat tanpa otonomi yang signifikan bagi daerah atau wilayah. Yang kedua itu federal atau negara serikat, negara yang terdiri dari beberapa entitas otonomi atau wilayah dengan tingkat otonomi yang tinggi, sementara masih terikat dalam kesatuan negara. Yang kedua itu adalah pemerintah. Pemerintah ini terbagi menjadi dua bagian. Pemerintah pusat, di mana dia bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan urusan luar negeri. Yang kedua itu pemerintah daerah, yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, termasuk dalam otonomi daerah atau wilayah. Yang ketiga itu adalah sistem pemerintah. Sistem pemerintah ini terbagi menjadi dua, presidensial atau kekuasaan eksekutif yang terpusat pada seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Parlementer, kekuasaan eksekutif terbagi antara kepala negara, presiden atau raja atau ratu, dan parlemen, di mana parlemen ini memiliki kekuasaan yang lebih besar. Yang kedua adalah saya akan membahas tentang penjelasan bentuk negara, di mana dalam bentuk negara ini terdapat negara kesatuan. Negara kesatuan ini adalah negara yang kekuasaannya politik terpusat pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang memiliki otoritas yang luas dalam membuat keputusan politik dan kebijakan yang berlaku di seluruh wilayah negara tersebut. Yang kedua adalah negara serikat. Negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa entitas otonom atau wilayah dengan tingkat otonomi yang tinggi. Setiap entitas memiliki pemerintah sendiri yang mengurus urusan dalam negeri, sementara pemerintah pusat mengurus urusan luar negeri, pertahanan, dan kebijakan nasional. Yang ketiga itu adalah perserikatan negara. Perserikatan negara adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara yang bergabung untuk mencapai tujuan bersama. Perserikatan ini bisa bersifat politik, otonomi sosial, dan lain-lainnya. Yang keempat itu adalah real uni dan personal uni. Adalah bentuk kerjasama di mana beberapa negara bersatu secara politik namun mempertahankan kedaulatan dan identitas mereka yang terpisah. Sedangkan personal win adalah bentuk kerjasama di mana beberapa negara memiliki kepala negara atau raja yang sama namun tetap mempertahankan kedaulatan politik yang terpisah. Yang kelima itu adalah negara dominion. Negara dominion adalah negara yang memiliki otonomi penuh dalam urusan negeri namun masih terikat pada hubungan politik dengan negara lain, seperti hubungan dengan negara monarki. Yang keenam itu adalah negara protektorat. Negara ini adalah negara yang secara formal memiliki kedaulatan, tetapi kebijakan luar negerinya diatur atau dipengaruhi oleh negara lain yang lebih kuat, yang disebut sebagai negara pelindung. Yang ketujuh itu adalah daerah mandat. Daerah mandat adalah daerah yang memiliki wilayah dikelola oleh negara lain di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa, sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia ke-1 dengan tujuan untuk mempersiapkan
wilayah tersebut untuk kemerdekaan atau otonomi. Yang kedelapan, daerah Trust. Daerah ini adalah wilayah yang dikelola oleh negara lain di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, biasanya dengan tujuan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan penduduk asli wilayah tersebut. Yang ketiga adalah bentuk pemerintah. Yang pertama adalah monarki. Monarki adalah bentuk pemerintah di mana kekuasaan politik dan otoritas tertinggi dipegang oleh seorang raja atau ratu. Pemimpin monarki biasanya mewarisi jabatan melalui garis keturunan atau pewaris tahta. Monarki ini bersifat absolut, di mana raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak atau konstitusional, di mana kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Yang kedua itu adalah oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintah di mana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kekayaan, kekuatan atau kedudukan sosial yang dominan dalam oligarki. Keputusan politik seringkali dibuat oleh segelintir orang atau sekelompok tertentu, sementara mayoritas rakyat memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat atau warga negara. Prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak mayoritas dan melalui proses partisipasi politik yang inklusif seperti pemilihan umum, pengambilan keputusan kolektif. Demokrasi dapat bervariasi dalam bentuknya, seperti demokrasi representatif di mana wakil rakyat dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat, atau demokrasi langsung di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Membahas tentang sistem pemerintah. Sistem pemerintah adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengatur atau menjalankan kekuasaan politik dalam suatu negara. Ini mencangkup struktur, peran, dan hubungan antara berbagai lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Sementara itu, sistem presidensial adalah salah satu bentuk sistem pemerintah di mana kekuasaan eksekutif pemerintah ini pada seseorang presiden yang terpilih secara langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan umum. Dalam sistem ini, presidensial memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan independen, terutama dalam membuat kebijakan dalam negeri dan luar negeri, serta dalam menjalankan pemerintah sehari-hari. Yang kelima ini adalah sistem politik terbagi menjadi dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Adalah dua konsep yang digunakan dalam analisis politik untuk memenuhi hubungan antara aspek kelembagaan politik, suprastruktur, dan kondisi materi ekonomi dan sosial dalam suatu masyarakat. Berikut beberapa penjelasan tentang dua konsep tersebut. Yang pertama, suprastruktur politik yang merujuk pada keseluruhan lembaga-lembaga politik, norma-norma, prosedur, dan sistem kelembagaan membentuk kerangka kerja bagi proses politik yang mencangkup lembaga-lembaga pemerintah, hukum, partai politik, media, dan struktur politik lainnya yang mengatur secara kekuasaan politik yang dijalankan oleh masyarakat. Yang kedua itu adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik mengacu pada kondisi materi, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi dinamika politik dan proses pembuatan keputusan politik, yang mencangkup faktor pemerintah, struktur ekonomi, distribusi kekayaan, kelas sosial, tingkat pendidikan, dan akses terhadap sumber daya politik. Itulah tadi beberapa hasil tentang penjelasan perbandingan administrasi negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.